Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asaria. NIM saya 2122-206-4001. Saya dari Prodi PGSD Karyawan semester 4 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memberikan materi mengenai sejarah TIK guna memenuhi tugas mata kuliah ICT. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa, MKom. Saya akan lanjutkan ke pembahasan. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang, dari sekedar menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur. Berikut ini adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi manusia. Yang pertama ada masa prasejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Kemudian yang ketiga ada masa modern, yaitu 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kedua, pada masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Perkembangan tulisan semakin maju pada masa sejarah, mulai ditemukannya abjad fonetik, kertas sebagai media penulisan yang mudah dibawa, hingga cara pencetakan buku. Pada masa ini, informasi belum disebarkan secara massal. Selanjutnya yaitu pada 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan ini digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian pada 500 Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel
dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu pada 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan balok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pada masa modern, yaitu pada tahun 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama ada pada tahun 1455. Untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kedua pada tahun 1830. Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Yang ketiga yaitu pada tahun 1837. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bernama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Untuk jarak yang lebih jauh, sinyal-sinyal yang diterima menjadi terlalu lemah untuk direkam. Kemudian Morse membangun peralatan relay yang ditempatkan di setiap 32 km dari stasiun sinyal. Relay tersebut berfungsi untuk mengulangi sinyal yang diterima dan mengirimnya kembali ke 32 km berikutnya. Relay terdiri dari saklar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Sistem telegraf kemudian segera digunakan untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak yang jauh, seperti surat kabar dan pesan untuk perjalanan kereta api. Yang keempat yaitu pada tahun 1877. Pada tahun ini, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun ini, sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Yang kelima yaitu pada tahun 1889. Pada tahun ini, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus yang dilakukan pada 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, Biro Sensus tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu yang dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus
dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Yang keenam yaitu pada tahun 1931. Pada tahun ini, Vannevar Barbash membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang membutuhkan untuk melakukan perhitungan. Yang ketujuh yaitu pada tahun 1939. Pada tahun ini, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital yang pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Mengenai sejarah perkembangan komputer ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Yang kedelapan yaitu pada tahun 1973 sampai 1990. Pada masa ini, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Secara harfiah, internet atau interconnected networking diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA. Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET diantaranya adalah kaidah rangkaian tanpa pusat atau Decentralized Network, teori queuing, dan kaidah pertukaran paket atau paket switching. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSANT dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam program pemerintahan. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian, pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Yang kesembilan yaitu pada tahun 1991 sampai dengan sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN memungut bayaran daripada anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Pada tahun 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. Pada tahun 1993, NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih.
Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah TIK dari masa sebelum Masehi hingga sekarang. Kesimpulannya adalah sejarah TIK memang sangat panjang hingga bisa dirasakan manfaatnya yang luar biasa sampai saat ini. Semua perkembangan ini tidak lepas dari perjuangan para ilmuwan dan pihak terkait yang saling mendukung. Mulai dari perkembangan di bidang pendidikan, di bidang usaha, memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi semua yang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.